Hai Katalizer, berjumpa lagi kita di Cicat Katalis Show episode 18. Kali ini kita akan menghadirkan seorang wanita yang hebat yang siap membagikan pengalamannya yang luar biasa dan tips untuk kalian yang pengen jadi seorang founder nih. Saya Elisa akan memandu Cicat Katalis Show episode 18 bersama dengan speaker terkeren kita, ada Kak Andrea Puspitasari as Chief Operating Officer of Viata Academy. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, khususnya para perempuan yang punya keinginan untuk berkarir sebagai founder startup atau CEO startup. Topik kita hari ini adalah, emang bisa perempuan jadi founder education startup? Oke, pertama aku mau menyapa guest kita terlebih dahulu nih. Selamat siang and welcome to Katalis Kak Andrea. Kak Andrea bisa memperkenalkan diri dulu sekaligus menyapa Katalizer. Oke, halo, thank you Kak Elisa. Halo Katalizer, oke, perkenalkan nama saya Andrea Puspitasari. Saya adalah Chief Operating Officer dari Viata Academy. Thank you. Kak Andrea gimana nih kabarnya? Baik nih, puji Tuhan. Kak Elisa apa kabar? Baik. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Andrea? Oke, kesibukannya kuliah, masih kuliah nih. Kemudian ngerjain Viata juga, ngerjain skripsi juga. Gitu sih. Wah, padat banget ya jadwalnya ini kayaknya. Lumayan nih. Oke, jadi Kak Andrea, ini ada Katalizer yang udah mengirimkan pertanyaan ke Katalis seputar cerita di balik startup founder perempuan. Pastinya mereka bakal excited banget nih untuk menyimak diskusi kita di CCS episode 18 kali ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Oke, apa sih yang membuat Kak Andrea mengambil langkah untuk menjadi founder startup? Oke, thank you pertanyaannya. Apa sih yang membuat saya mengambil langkah menjadi seorang startup founder gitu ya? Jadi yang pertama gitu ya, pasti dulu saya pengen banget punya bisnis gitu. Dan kenapa pengen punya bisnis? Karena pengen dapat penghasilan gitu kan. Nah, itu adalah sebuah cita-cita lah dulu, hanya sekedar cita-cita gitu. Nah, kemudian saya merasa passion dan latar belakang pendidikan saya itu mendukung gitu. Karena saat ini saya adalah seorang mahasiswa ekonomi pembangunan ya. Dan di dalam ekonomi pembangunan pun saya juga belajar bisnis gitu. Dan tapi tidak terlalu mendalam gitu. Tidak sampai ke tahap praktek gitu kan kalau di perkuliahan gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan masa perkuliahan gitu ya, banyak banget saya dan tim gitu, saya dan teman-teman tuh ikut beberapa kompetisi gitu, beberapa perlombaan, termasuk lomba-lomba bisnis plan gitu. Nah, puji Tuhan juga beberapa kali kami menang gitu kan. Berarti kami merasa wah ide kami tervalidasi nih, dianggap layak gitu kan. Nah, sampai suatu ketika itu kami berkeinginan gitu, gimana sih caranya biar bisnis plan ini bisa jadi nyata gitu, nggak cuma sekedar plan dan rancangan, tapi bisa menjadi sebuah bisnis yang nyata gitu. Nah, di sisi lain lingkungan yang mendukung juga, yang mensupport saya gitu, seperti kampus, gitu, pemerintahan, gitu, keluarga, teman-teman semuanya support gitu. Hingga singkat cerita ada suatu program di kampus saya gitu yang mendukung dan memberikan kesempatan supaya bisnis plan itu bisa dieksekusi dan dijadikan sebuah bisnis gitu. Dan ketika saya dan teman-teman mulai mengeksekusi itu, saya merasa lah kok nyaman ya, kok enak, kok seru gitu ya. Dan itu yang membuat saya passionnya makin tajam nih. Saya pengen langsung apa ya, semakin pengen terus eksekusi, semakin terus gali dan menumbuhkan startup itu gitu Kak Elisa. Wah, ternyata ini ya ceritanya sangat menarik sekali ya. Terus bisa diceritain nih Kak, gimana pengalaman awal Kak Andrea sebagai founder startup perempuan?
Oke, awal pengalamannya itu nggak nyangka sih ya. Maksudnya dalam artian nggak nyangka tuh kayak kok bisa ya, kok bisa kayak masih mimpi gitu, kok bisa kayak seorang perempuan itu ada di startup, bahkan menjadi salah satu founder di startup yang emang basisnya tuh teknologi gitu, berbasis teknologi dan keras banget sama teknologi, sedangkan saya itu nggak paham teknologi gitu, saya bukan orang teknik, saya tidak tahu perkodingan dan lain sebagainya gitu. Awalnya nggak nyangka gitu, tapi yang saya lihat gitu dan saya rasakan memang di startup itu banyak banget bidangnya, banyak banget hal yang ada gitu, seperti dari segi bisnisnya, dari segi operasionalnya, keuangannya, marketingnya, dan lain sebagainya yang saya merasa saya bisa berkontribusi di situ. Gitu. Nah, untuk pengalaman pertama sendiri, kalau dikatakan sebagai startup founder perempuan gitu, apakah ada apa ya, tantangan? Pasti ada tantangan gitu, kayak saya merasa uh, pengalaman itu adalah pengalaman pertama di mana saya melakukan tuh sambil belajar gitu, karena belum punya pengalaman sebelumnya. Jadi ketika mau melakukan langkah pertamanya apa ya, itu saya belajar dulu, belajar dan belajar, melakukan langsung gitu. Jadi dituntut untuk harus cepat belajar gitu, nggak punya waktu lama untuk ntar dulu deh gitu, karena pekerjaan udah nunggu nih gitu. Kemudian yang lainnya juga adalah dituntut untuk pintar-pintar bagi waktu gitu, harus bisa manage waktu dengan baik gitu. Bisa kayak masih kuliah, waktu itu juga masih ada magang, masih ada dan lain sebagainya. Dengan kesibukan itu yang apa ya, dituntut untuk bisa bagi waktu gitu sih Kak. Oke, terus ini nih Kak, dari banyak hasil riset nih ya, jumlah founder perempuan tuh kan masih sedikit ya jumlahnya daripada founder laki-laki. Nah, di sini menurut Kak Andrea, ada nggak sih dampak tersendiri terhadap langkah perempuan sebagai founder startup gitu Kak? Oke, oke, benar banget sih datanya itu, karena kayak perempuan masih terlihat masih sedikit gitu ya dibandingkan laki-laki di startup gitu. Kalau untuk dampak tersendiri yang saya alami sebagai perempuan gitu di dalam startup atau menjadi seorang startup founder gitu, dampak tersendiri yang saya alami secara pribadi sih tidak ada ya, kayak karena di masa sekarang ini apalagi di sebuah startup itu lebih mengutamakan kemampuan gitu dibandingkan dengan isu-isu gender. Tapi memang yang saya lihat dan saya rasakan juga seperti ada pengkotak-kotakan gitu ya, lebih lebih ada pengkotak-kotakan di mana perempuan itu lebih banyak dan kayak auto diletakkan di tempat-tempat yang tidak teknis gitu, di tempat-tempat yang bukan teknis, yang tidak mengurusi teknologinya gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin dari segi marketingnya, dari segi bisnisnya, operasionalnya, perempuan lebih banyak di sana gitu. Dan laki-laki memang mendominasi di teknologinya, mereka yang memang tahu banyak, berpengetahuan banyak di bidang teknologinya gitu. Uh, tapi nggak jarang juga ada perempuan yang memang bisa ngoding, memang tahu teknis tuh ada juga gitu. Tapi dominan yang saya lihat tuh seperti itu gitu. Perempuan lebih dikatakan di tempat yang tidak teknis gitu. Tapi di samping itu dalam sebuah startup sih yang menurut saya penting adalah kolaborasi tim dengan kemampuan yang dimiliki itu yang akan menjadi kekuatan untuk menumbuhkan startupnya seperti itu. Gitu sih Kak. Kalau menurut Kak Andrea nih, apa sih kelebihan perempuan sebagai founder startup? Apakah kita punya kelebihan di skill komunikasi atau apa gitu Kak? Oke, iya, menurut saya perempuan itu pasti punya kelebihan itu dari segi bisnis. Apalagi perempuan itu kan lebih apa ya, lebih mengutamakan perasaan gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih mengutamakan logika gitu. Itu sebabnya kenapa laki-laki memang ditaruh di bagian teknis gitu. Karena kalau mereka mengerjakan itu pasti pakai logika dengan benar gitu ya. Nah, mungkin perempuan tuh lebih perasa gitu ya. Jadi ketika mereka pitching, ketika mereka partnership, mereka ketika perempuan-perempuan itu apa ya melakukan komunikasi dengan
partner, dengan customer dan lain sebagainya, itu yang akan membuat customer maupun partner itu merasa apa ya, tersentuh atau menjadi bahkan bisa deal gitu kerjasamanya, bahkan customer bisa merasa diperhatikan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya belum tentu laki-laki itu bisa gitu. Itu sih Kak, kelebihan seorang perempuan gitu. Jadi kalau dibilang cewek itu baper, iya baper sih. Tapi kita punya kelebihan juga nih buat bisa pakai perasaan kita dalam bisnis seperti itu. Oke, terus ketika menghadapi kasus seperti ini nih, yang mulai rame nih, PHK massal, apalagi kan kita ke depan ini mau isu-isunya mulai masuk masa resesi nih. Nah, terus bagi Kak Andrea sendiri nih, yang mana sebagai founder startup sekaligus mahasiswi juga, nah gimana Kak Andrea menanggapi hal tersebut nih? Oke, iya sih, lagi marak banget ya kemarin, banyak banget perusahaan-perusahaan startup-startup juga yang melakukan PHK besar-besaran. Menurut saya kondisi PHK, terjadinya PHK itu adalah sesuatu yang sulit, keadaan yang sulit, baik bagi perusahaannya maupun bagi karyawannya yang terdampak gitu. Karena banyak banget faktor yang mengakibatkan PHK itu harus terjadi gitu. Baik dari mungkin karena perusahaannya rugi, atau karena perusahaan itu ingin menyelamatkan bisnisnya, atau karena perusahaan itu dituntut untuk mengembalikan dana investor, atau mungkin terjadi perlambatan ekonomi di negara tujuan-tujuan ekspor mereka yang menjadi sumber pemasukan mereka gitu. Dan banyak banget mungkin faktor-faktor yang aku belum sebutin tadi gitu. Dalam keadaan tersebut, menurut saya perusahaan dituntut untuk berjuang lebih keras, berjuang lebih maksimal untuk menyelamatkan bisnisnya, sekaligus menyelamatkan karyawannya gitu. Namun apabila memang terpaksa ya, kalau memang terpaksa ya harus dilakukan PHK gitu, tidak ada jalan lain, satu-satunya hanya bisa dilakukan PHK ya, menurut saya PHK harus dilakukan dengan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku gitu. Karena udah jelas banget, udah ada undang-undangnya dan pasti perusahaan tahu. Jadi mungkin salah satu contohnya yang harus dipenuhi seperti pekerja yang di PHK tuh harus menerima kompensasi atau pesangon, ya itu harus dipenuhi gitu oleh perusahaan. Jadi karyawan yang terdampak PHK itu juga tetap masih menerima haknya seperti itu. Nah, dari fenomena PHK itu kan sudah terjadi dan ya kita nggak tahu akan terjadi ke depan lagi seperti apa gitu. Tapi dari fenomena ini kita mungkin bisa ambil pelajaran ya untuk selalu berjaga-jaga dan selalu punya plan B gitu. Kalau dari sisi perusahaan itu kita harus gencar ya, harus gencar untuk riset dan pengembangan inovasi gitu. Kalau mungkin memang penjualannya menurun atau karena memang produknya sudah tidak dibutuhkan pasar, itu yang menuntut perusahaan untuk terus melakukan pengembangan agar bisnisnya tetap eksis gitu. Nah, kalau dari sisi karyawannya gitu, ya itu tadi kita harus punya plan B gitu. Kita nggak bisa harus selalu ada di zona nyaman gitu. Dan ketika kita terdampak, kita juga harus cepat-cepat punya alternatif gitu, harus ambil tindakan apa selanjutnya gitu. Seperti itu Kak Alisa. Oke, untuk khususnya perempuan yang udah mau planning mau menjadi CEO atau founder startup, gimana caranya untuk kita bisa selamat dari PHK massal nih? Apa yang harus kita kembangkan nih, Kak? Oke, jadi sebagai founder startupnya gitu ya, untuk mengembangkan apa yang harus kita kembangkan untuk menghadapi PHK itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus gencar gitu untuk melakukan riset dan pengembangan. Jadi sebelum keadaan buruk itu terjadi, gitu, kita harus udah tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kenapa R&D itu harus terus dilakukan gitu, riset and development harus terus dilakukan supaya kita tahu nih proyeksi kita ke depannya itu seperti apa, apakah akan naik, apakah akan turun, kemudian apakah produk kita masih dibutuhkan pasar, apakah
ada yang harus diperbaiki dari produk kita dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya yang harus dipersiapkan adalah dari dalam bisnisnya sendiri dan dari dalam kita diri kita sebagai seorang founder. Jangan menjadi apa ya, bahkan sebelum keadaan buruk itu terjadi, bahkan sebelum PHK itu terjadi, jangan patah semangat dulu gitu. Justru kalau dari foundernya sendiri udah patah semangat, pasti ya tidak akan banyak yang bisa dilakukan. Oke, jadi berhubung nih Kak, berhubung waktu kita sudah habis, jadi sayang banget nih kita harus berpisah. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Andrea ada closing statement nih untuk Catalyzer, khususnya para perempuan yang ingin mencapai tujuannya berkarir di startup sebagai founder atau bahkan CEO. Oke, thank you. Mungkin buat teman-teman kata juga, khususnya para perempuan yang mau terjun ke startup, yang mau menjadi seorang startup founder, tantangan terbesar menurut saya itu adalah di dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Yang pertama adalah minder. Jadi jangan sampai kita minder, jangan sampai kayak merasa seorang perempuan itu tidak mampu menjadi seorang founder, tidak bisa dan sebagainya. Itu yang perasaan minder itu yang justru kadang menggagalkan niat kita untuk memulai sesuatu. Kemudian yang kedua ada dan ini yang saya alami sendiri ya, merasa tidak satu passion dengan teman-teman dekatnya, dengan teman-teman sebayanya gitu. Pasti namanya perempuan itu kan punya circle, punya teman bertumbuh, teman berkembang, teman curhat seperti itu, dan mungkin belum banyak gitu yang mau untuk menjadi startup founder gitu. Dan ketika kita memutuskan untuk saya mau jadi startup founder, tapi dengan konsekuensi saya nggak sama teman-teman saya berbeda passion dengan mereka, dan kadang konsekuensi untuk menanggung kesendirian itu kadang kayak mengagalkan juga nih. Jadi kita harus berani gitu, kalau memang udah mau ya kita harus berani terjun gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kurang menggali kemampuan diri. Kadang kayak kita tuh merasa aduh ya itu masih kurang mampu, masih nggak bisa, dan jadinya nggak tahu gitu. Nah kita harus tahu gitu di mana kemampuan diri kita. Kadang kita nggak tahu, oh ternyata tuh saya bisa marketing loh, oh ternyata saya tuh bisa analisis data loh, oh ternyata saya tuh bisa menjalin partner loh dan sebagainya. Kadang kita tuh nggak gali gitu potensi. Justru kita hanya menunggu kira-kira saya potensi di mana. Kalau kita nunggu kita nggak tahu tuh di mana potensi kita. Jadi kita harus gali. Seperti itu sih untuk teman-teman perempuan yang mau terjun di dunia startup, khususnya startup founder gitu Kak Lisa. Thank you. Oke, jadi yang pertama nih kita jangan minder dulu dan kita harus berani berbeda dengan yang lain. Dan yang terakhir berarti kita harus jangan rendah diri dengan kemampuan kita ya Kak ya. Berarti kita emang harus pinter-pinternya untuk melatih skill kita, mencari apa sih yang kita bisa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Andrea yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman dan insight juga tips untuk Catalyzer. Dan untuk Catalyzer, jangan lupa follow Instagram Catalyst, yaitu @catalyst.id untuk terus update chat Catalyst Show. Dan jangan lupa untuk follow Instagram startup dari Kak Andrea, yaitu Wiyata Academy, @wiyata.official, dan Instagram Kak Andrea, bisa di-mention Kak, Instagramnya apa? Di Instagramnya lihat aja kali ya, soalnya saya nggak main Instagram nih Kak Elisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku remind lagi untuk jangan lupa follow @catalyst.id dan @wiyata.official. Terus Catalyzer, kalian juga boleh banget loh untuk komen apa sih topik yang mau kalian dengar untuk kita bahas di Cicat Catalyst Show episode selanjutnya. Saya Elisa dan guest star kita Kak Andrea. Kita mohon pamit undur diri. Sekian dan bye Catalyzer.